Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibu dan Manajer SPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 017 Tijan Besar. Dan yang saya hormati ibu-ibu maupun bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi rahmat hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan acara yaitu tentang sosialisasi visi misi sekolah SDN 017 Tijan Besar. Selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan juga kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya pembawa acara akan membacakan susunan acara, yaitu susunan acara sosialisasi visi misi SDN Negeri 017 Tijan Besar. Pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga doa, empat sambutan, dan penutup. Marilah kita masukin acara pertama, pembukaan, dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maaf. Selanjutnya kita masuk ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Bu Turnati. Untuk hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya yaitu doa
yang akan dibawakan oleh Bapak Karis Nurdiansyah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai acara, sebaiknya kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa berdasarkan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata merasa pantas mengaturkan kepadamu pagi ini. Selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama-sama mengikuti acara sosialisasi visi misi sekolah ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semua. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui kelemahan-kelemahan kami terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami mohon ampunan dan pertolongan, serta kepadamu lah kami melakukan pengabdian. Ya Allah yang Maha mengetahui, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami di dunia dan di akhirat nanti, serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD 07 Desa yang telah panjang lebar memaparkan apa mengenai daripada sosialisasi visi misi sekolah. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan, arahan, dan perkembangan ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan yaitu penyampaian sosialisasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Susilowati SPD. Kepada Ibu Susilowati kami persilakan. Dan ibu-ibu untuk mengicipi hidangan yang telah disediakan. Nggak icip-icip apa? Bapaknya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Darminingsih. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 017 Titian Resak. Selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 017 Titian Resak yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan sekolah kita ini untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada SD Negeri 017 Titian Resak. Sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin.
Pertama-tama di sini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu pengawas, kepada Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu guru, rekan-rekan dari SD Negeri 017 Titian Resa yang telah memperkenankan saya di sini untuk memberikan sosialisasi berhubungan dengan menebarkan pemahaman dan pengalaman untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama, yaitu untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita dengan siswa yang berkarakter, siswa yang penuh dengan prestasi dan membanggakan baik orang tua maupun guru. Ya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita untuk sekolah dengan budaya positif dapat kita laksanakan bersama. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan, dimulai dari fasilitator saya, yaitu Ibu Jenny Ambiani, MPD, dan pengajar praktik saya yaitu Bu Wihdatul Jamaah, SPD AUD, dan saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Indragiri Hulu. Semoga dapat terus berkarya dan dapat terus bersemangat untuk melaksanakan pendidikan guru penggerak Angkatan 10 ini. Dan ini tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu guru semuanya ya yang selalu mendukung kegiatannya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu guru hebat semuanya dari SD Negeri 017 Titian Resa. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, karena acara kita sudah berlangsung tadi untuk sosialisasi visi misi sekolah. Nah, sambil makan ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita saksikan gambar ini. Kemudian silahkan Bapak Ibu menebak perbedaan dari gambar tersebut. Jadi kita tes mata kita, apakah mata kita masih jeli dalam melihat gambar yang ada. Jadi gambar yang ada ini adalah gambar dari animasi Upin dan Ipin. Jadi kita akan melihat kejelian dari gambar tersebut. Nanti dimohon Bapak dan Ibu untuk melihat perbedaan dari kedua gambar yang ada di layar proyektor. Ya, nanti langsung ditebak saja ya Bapak Ibu. Nanti akan ada jawaban setelah Bapak dan Ibu menebak di bagian terakhirnya. Ya, kita mulai. Silakan setelah gambarnya muncul, Bapak Ibu boleh menebak. Di sini terdapat dua level mudah dan sulit. Ayo kita mulai ya untuk melihat kejelian dari mata kita, karena untuk membuat suasana menjadi lebih semangat lagi. Ya, temukan dua perbedaan dari gambar yang ada. Waktu terus berjalan ke atas. Ya, Bu Hera. Ya, U-nya. Oke. Warna teropongnya. Ya, kita lihat jawaban Bapak dan Ibu udah dua. Apakah benar? Ya, jawabannya apakah sudah benar? Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat kita. Ya,
Ya, Bapak dan Guru hebat. Selanjutnya pertanyaan kedua. Nah, temukan dua perbedaannya lagi. Iya, iya, rambutnya ya, Bapak Ibu, satu ada rambutnya, satu tidak. Iya, alisnya ya, Bapak Ibu itu alisnya terpotong. Ya, udah dua. Ya, kita lihat jawabannya apakah sudah benar. Iya, kita lihat jawabannya. Iya, benar sekali. Hebat Bapak dan Ibu guru. Masih jeli ternyata matanya ya. Pertanyaan ketiga. Oke, warna sendal kata Bu Nanda. Selanjutnya ada satu lagi perbedaannya. Ayo. Ayo, waktu berjalan terus. Iya, hanya satu terjawab. Yang satunya apakah itu? Kita lihat jawabannya bersama-sama. Iya, tangannya terbalik ke atas belakang ya. Yang satu sandal dan tangannya terbalik. Nah, kita nanti akan mencoba menjawab sampai nomor 5. Ya, masih dua pertanyaan. Iya, giginya kata Bu Nanda. Nah, hebat nih. Apa itu, Pak? Oh iya, bintangnya. Ya, kita lihat nanti bersama-sama udah dua dijawab, yaitu bintang dan giginya, satu ompong. Ya, ya kita lihat jawabannya bersama-sama. Apakah jawabannya sudah benar? Iya, oke. Ya, jawabannya benar. Ya, satu lagi. Ya, temukan dua perbedaannya Bapak Ibu. Ya, kantongnya. Salah satunya tidak pakai kantong di bajunya ya. Oh iya, sama pecinya. Satu berwarna putih dan satunya berwarna kuning. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu jawabannya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 017 di Tianesa. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Ya, pertama tadi kita telah menyaksikan gambar ya. Dan gambar tersebut di sini tujuannya adalah bisa kita terapkan di kelas untuk menarik minat siswa sebelum mereka melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, itu membuat siswa menjadi lebih bersemangat ketika pembelajaran akan dimulai. Dengan beberapa video atau kegiatan-kegiatan yang mampu menarik minat siswa dalam belajar. Nah, selanjutnya untuk acara inti kita di sini saya akan menjelaskan tentang konsep utama modul budaya positif. Nah, untuk diseminasi ini tujuannya adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Konsep utama modul budaya positif itu terdiri dari 7 konsep. Nomor 1 adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Lalu motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan keras. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang konsep budaya positif. Kita mulai dari yang nomor 1, yaitu perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma baru di sini ada kontrol untuk stimulus respon maupun teori kontrol untuk pilihan. Nah, ini teori ini bertolak belakang antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk yang stimulus respon itu adalah yang kita inginkan. Sementara apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan teori kontrol pilihannya. Ya, yang pertama di sini, ya pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrolnya kita berusaha memahami
Seharusnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi luas cakupannya. Jadi tidak seperti apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, saya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu selanjutnya di sini saya bisa mengontrol orang lain, tetapi menurut teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, karena orang lain itu memiliki kemauan, ya, sesuai dengan apa yang akan dia capai sesuai dengan tujuannya. Yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrolnya yaitu model berpikir menang kalah. Selanjutnya, nah di sini apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru di sini yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dengan pembelajaran yang sekarang dari sebelumnya kita kurikulum 2013. Nah, untuk tahun ini kita semua sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di sini pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ya, jadi peserta didik itu memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Ya, nah misalnya siswa itu menyukai pembelajaran matematika dengan siswa yang menyukai pembelajaran atau belajar seni, ya kita tidak akan bisa menyamaratakan cara kita mengajarnya. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa sama-sama menghitung tetapi yang dihitung berbeda. Nah, jadi kita ikutkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ya siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Ya, siswa kelas 1, 2, 3 tidak bisa disamakan dengan siswa kelas 4, 5 dan dengan kelas 6 ya. Karena sesuai dengan perkembangan umur maupun pengetahuannya. Nah, untuk apa itu semua? Itu semua adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka. Ya, apa saja 6 kurikulum apa saja 6 pada profil Pancasila tersebut aspeknya? Ya, Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, semua sampai ke 6 aspek itu sudah ada dan sudah dijelaskan. Ada gotong royong, ada berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Semua menjadi salah satu di situ perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan 6 komponen yang ada. Selanjutnya, pada disiplin positif, ya, di sini akan dijelaskan tentang disiplin positif. Ketika kita bicara tentang disiplin, nah, jadi yang mungkin terbesit di dalam pemikiran Bapak dan Ibu guru tentang disiplin itu apa? Sesuai dengan aturannya, Bu. Sesuatu yang kita lakukan
itu sesuai dengan nilai kebajikan ataupun sesuai dengan P5 tersebut. Iya, terima kasih Bu Hera atas jawabannya, bagus sekali. Ya, jadi ketika kita bicara disiplin, yang pertama itu terbesit mungkin kalau dalam pemikiran saya sebelum belajar tentang disiplin positif adalah tentang peraturan-peraturan ya Bu Hera ya. Peraturan-peraturan atau mungkin bahkan hukuman-hukuman yang mungkin akan kita berikan kepada siswa apabila siswa tersebut melanggar aturan yang berlaku ya. Nah, disiplin positif di sini kalau dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin cenderung menghubungkannya dengan ketidaknyamanan. Nah, contohnya kalau misalnya disiplin kita harus bangun pagi ya untuk pergi ke sekolah. Nah, bangun pagi itu tuh anak-anak apalagi yang biasanya bangunnya siang itu sangat sulit sekali. Nah, dengan belajar disiplin, maka hidupnya atau mungkin kesehariannya akan menjadi lebih teratur. Ya, di sini disiplin tersebut ya, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, motivasi itu tersebut terbagi menjadi dua. Ada motivasi ekstrinsik atau motivasi yang dari luar diri seseorang, dan yang kedua adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari diri sendiri. Nah, dengan begitu kita dapat mengambil kesimpulan dari budaya positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, sebenarnya kalau disiplin itu kita terapkan dari diri sendiri atau dari motivasi internal, maka anak tersebut menjalankan sesuatu itu tidak dengan hati yang berat atau dari dirinya sendiri dengan hati yang ikhlas. Ya, contohnya untuk membuang sampah saja, kalau sudah anak tersebut tertanam dalam dirinya untuk membuang sampah selalu pada tempatnya, maka di dalam hatinya itu tidak akan merasa berat. Berbeda dengan anak yang mungkin selalu atau mungkin terbiasa membuang sampah di sembarang tempat. Bahkan ada pun tempat sampah dekat dengan dia malah membuang sampah di mana dia duduk atau di mana dia berdiri, disitulah dia membuang sampah. Karena motivasinya itu tidak muncul dari diri sendiri atau tidak melalui motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya di sini apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ya, nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang selanjutnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diana Gosen. Selanjutnya yang terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu tadi sudah disampaikan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya yang ketiga, untuk budaya
positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, dari kebutuhan dasar manusia tersebut, ya, kita akan jabarkan satu persatu, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu kebutuhan biologi sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, selanjutnya di sini kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini merupakan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Tetapi mereka, teman sebaya, sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kecil, Pak. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemauan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini mencakup keinginan untuk dianggap berharga, dapat membuat perbedaan, dapat mencapai prestasi, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi harga diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mengambil keinginan yang bagus serta memiliki sesuatu yang sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya, kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk merdeka adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu mempengaruhi orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya, kebutuhan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang pada diri anak. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ya, biasa anak-anak itu main walaupun permainan itu mungkin berbahaya, tetapi mereka itu tidak tahu kalau itu adalah sesuatu permainan yang berbahaya. Jadi mereka tahunya bahwa untuk mengejar kesenangan saja. Ya, lari-larian mungkin di tempat-tempat semak yang mungkin ada duri. Mereka tidak tahu kalau duri itu akan berbahaya bagi mereka. Tetapi mereka lari-larian itu tujuannya adalah untuk mencari kebutuhan akan kesenangannya. Nah, di sini Blaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat kecerdasan tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Jadi mereka itu ini jiwa bermainnya itu masih ada.
Nah, manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar, kesenangan tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka melakukan tindakan buruk, mereka masih terlihat lucu. Bahkan tindakan tersebut adalah tindakan salah, tapi mereka tujuannya adalah untuk mencari kesenangan pada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama di sini seseorang melakukan perilaku itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, contohnya anak itu kadang-kadang ketika diberi tugas, ya, itu tujuan utamanya bukan untuk mencari ilmu, tapi tujuan utamanya itu bahkan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, dikerjakan tugas tetapi tujuannya bukan dari diri sendiri untuk mendapatkan ilmu yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, tetapi tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang keluar tidak dari diri sendiri tetapi dari luar. Selanjutnya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi contohnya ketika seseorang atau anak kita sendiri, anak didik kita melakukan sesuatu, itu tidak muncul dari dirinya, tetapi munculnya itu dari luar. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ingin mendapatkan penghargaan atau dipuji oleh guru maupun oleh teman. Nah, selanjutnya di sini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, inilah motivasi yang paling baik karena motivasi ini muncul dari diri sendiri sehingga akan bertahan lama tanpa dorongan atau tanpa pemberitahuan dari orang lain, baik itu orang tua maupun guru. Ya. Selanjutnya di sini seperti yang sudah disampaikan tadi ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi eksternal atau motivasi dari luar, dan yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi eksternal itu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini bentuk pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain seperti institusi, lalu di sini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sedangkan motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Contohnya di sini adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal tersebut. Berarti ini muncul dari dalam diri sendiri, karena pertanyaan tersebut muncul dari dalam diri sendiri. Nah, selanjutnya di dalam disiplin positif itu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita laksanakan juga disiplin, tetapi identitasnya dikatakan sebagai identitas gagal. Apa saja itu? Yang pertama di sini yaitu hukuman. Hukuman itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa? Nah, ketika kita menerapkan disiplin di sekolah, ya, dengan memberikan hukuman, ya, berarti di sini hukuman itu bentuknya menyakitkan, ya, tidak nyaman, ya, murid itu merasa takut, lalu memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Itu adalah identitas gagal untuk konsep disiplin positif. Yang pertama adalah hukuman. Jadi, ya, bagi kita, untuk saya sendiri mungkin yang biasa menerapkan disiplin dengan memberikan hukuman, ya, sedikit demi sedikit insya Allah akan saya kurangi, bahkan saya hilangkan, karena salah satu kelemahan dari hukuman adalah
sifatnya memaksa dan membuat siswa itu menjadi takut sehingga ketika diungkapkan. Padahal apa yang mau diungkapkan itu adalah sesuatu unek-unek yang mungkin untuk kemajuan dia dalam belajar. Selanjutnya untuk identitas gagal yang kedua adalah penghargaan. Nih kalau contoh di dalam kelas, misalnya ada siswa itu mampu mengerjakan atau dengan nilai tinggi atau ditanya mereka tahu, kita memberikan satu hadiah berupa penghargaan. Ya, contohnya kita berikan satu buah permen. Nah, ketika memberikan satu buah permen, ketika itu anak merasa senang, ya, dia merasa bisa senang, tetapi sebenarnya bentuk penghargaan itu sifatnya sementara. Ketika itu saja, ya, anak merasa senang, merasa bangga dengan penghargaannya, namun selanjutnya penghargaan itu sifatnya juga tidak tetap karena tidak muncul dari dalam diri sendiri. Nah, penghargaan itu bentuknya tidak efektif, ya. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya ada teman dapat hadiah, ya, satunya lagi temannya tidak dapat hadiah, ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjawab mungkin pertanyaan dari gurunya. Nah, sehingga muncul rasa iri. Nah, walaupun iri tersebut bentuknya bagus, iri, ya, iri gimana caranya biar bisa seperti temannya yang mampu, tetapi sifat iri tersebut tetap tidak ada dan tidak sebaiknya ada pada diri seorang siswa. Selanjutnya, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, lalu merampas hak untuk menghargai dirinya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas konsep disiplin dengan identitas gagal. Untuk kali ini kita akan membahas tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa saja konsep disiplin dengan identitas sukses? Yang pertama yaitu adanya konsekuensi. Nah, konsekuensi itu dibuat itu berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga siswa yang membuat, siswa yang melaksanakan disepakati bersama, sehingga muncul dari diri sendiri, ya, keinginan untuk mematuhi peraturan serta disiplin positif yang ada di sekolah. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang paling baik dari konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu adalah restitusi. Nah, restitusi itu dapat dilakukan karena restitusi itu memiliki jangka waktu panjang dan penguatan yang baik untuk siswa, ya. Restitusi itu, dengan adanya restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu di sini ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol, berarti dia tahu dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Itu merupakan teori restitusi, teori dengan identitas sukses yang diinginkan, sehingga terciptanya budaya sukses tanpa adanya paksaan atau pemberitahuan ataupun dorongan dari orang lain. Nah, selanjutnya di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa minta tolong Bapak Ibu untuk membuat sebuah pendapat, ya. Yang pertama di sini adalah tindakan guru. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, Bu Rodia menjawab hukuman. Terima kasih. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Termasuk konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman kata Bu Indri, ya. Terima kasih Bu Indri. Dan selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman.
Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi. Iya, konsekuensi. Terima kasih. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Baiklah, selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk konsekuensi atau hukuman. Ya, hukuman ya, Bu Rodia. Kita lanjutkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Baiklah, kita akan lihat jawabannya, termasuk hukuman atau konsekuensi. Iya, ini dia. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya, saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman. Ya. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan karena berhubungan dengan fisik, itu adalah hukuman. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali, itu juga hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas ini lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Dari yang ada di depan itu tadi yang masih salah konsep, ya, itu adalah di bagian terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi ya Bapak Ibu, bukan hukuman. Kenapa itu bukan hukuman sementara disuruh lari? Karena berhubungan dengan pelajaran PJOK. Berarti sebelumnya sudah ada kesepakatan antara guru PJOK dengan siswa, ya. Apabila sesuatu sudah disepakati, maka itu tidak termasuk hukuman, ya. Tetapi ya, apabila berhubungan dengan fisik dan tanpa ada kesepakatan seperti push up 15 kali, itu termasuk hukuman. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi itu merupakan pendekatan teori kontrol itu yang paling baik di antara yang lainnya. Kenapa? Karena konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Dengan pengertian, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti kembali kepada teman-temannya atau kepada kelompoknya dengan sesuatu yang memiliki penguatan bahwa dia tersebut melakukan sesuatu pasti ada alasan, dan kita harus bisa menerima alasan siswa apabila siswa melakukan kesalahan. Jadi tidak harus kita beri hukuman yang nantinya akan membuat siswa menjadi takut kepada gurunya, sehingga tidak tercipta kolaborasi antara guru dan siswa. Nah, ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Berikutnya menuntun untuk melihat kebenaran, mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, lalu menguatkan, dan fokus pada solusi penyelesaian. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dilihat dari suatu kasus atau contoh kasus. Ya, contoh kasusnya di sini saya ambil yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Bagaimana bentuk hukuman atau kata-kata yang muncul dari guru apabila itu hukuman dan konsekuensi atau restitusi? Ya, yang pertama di sini ada hukuman. Jadi kalau hukuman yang dilakukan guru biasanya apabila siswa tersebut sering tidak mengerjakan PR, yaitu guru menghukum siswa tersebut untuk hormat bendera selama 10 menit. Ya, itu juga pernah saya lakukan mungkin ya, atau mungkin kita pernah melakukan hormat, atau mungkin berdiri, atau membuang sampah, atau mungkin mengambil sampah mengelilingi lingkungan sekolah. Nah, hal itu baik. Ya, tetapi dari restitusi
itu kurang ada manfaat ke belakangnya. Kenapa? Sebaiknya ya kita adakan restitusi. Apabila siswa tersebut tidak mengerjakan PR, kita tanya terlebih dahulu, apa alasan siswa tersebut tidak mengerjakan PR? Setelah itu, setelah kita mengetahui alasannya, kita cari jalan keluarnya. Ya, dan jalan keluar itu siswalah yang menjawab, bukan kita yang memberikan solusi. Sehingga apabila siswa yang menjawab dengan solusinya, maka ya dia akan muncul motivasi dari dirinya sendiri untuk mengerjakannya, dan dia akan ingat terus dengan apa yang telah dia katakan. Tetapi kalau guru yang mengatakan harus seperti ini, harus seperti itu, ya itu terkadang siswa kurang untuk merespon. Apalagi mungkin yang siswa mengerjakan tugasnya, tidak mengerjakan PR itu orangnya itu saja, ya itu saja, si A terus, atau si B terus, ya. Nah itulah bentuk hukuman. Lalu di sini untuk hukuman itu guru marah dan murid menjadi takut. Apabila guru marah-marah, siswa menjadi takut. Tetapi kadang-kadang ya Bapak Ibu, karena sering kita marah dia udah kebal. Nah, itulah cara restitusi yang harus kita berikan kepada anak. Lalu apa itu konsekuensi? Ya, dari kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu adalah konsekuensi. Ya, karena dia tidak mengerjakan, dan konsekuensi itu harus muncul dari diri sendiri atau faktor internal siswa, ya. Lalu di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang berikutnya restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita lanjutkan. Oke. Untuk yang nomor 5 adalah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum, ya. Guru sebagai penghukum. Yang kedua posisi kontrolnya tugas atau mengerjakan tugas, ternyata dia yang terakhir mengerjakan, disebutkanlah kata-kata itu, ya. Menghukum walaupun tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan fisik, ya, dilakukan dengan bentuk verbal atau perkataan. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Berarti di sini pembelajaran tidak berbentuk pembelajaran berdiferensiasi, tetapi pembelajarannya itu masih berpusat pada guru, tidak pada peserta didik. Selanjutnya yang kedua adalah guru pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada marah, tadi agak lebih lembut. Yang membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Ya. Atau kata-kata, "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Yang terakhir, "Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah itu kata-kata yang keluar dari guru atau pendidik untuk membuat rasa bersalah pada siswa. Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, jadi dia merasa bersalah pada dirinya. Ya, oh ternyata seperti ini ya penilaian guru. Ternyata saya ini di sekolah kayak gini. Dia udah mulai berpikir dari yang dihukum tadi. Ya, udah mulai dikit lembut gurunya, ya. Jadi anak udah mulai berpikir, udah mulai muncul nih dalam dirinya. Mau seperti apa ya saya kalau begini terus? Nah, ya. Nah, posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, karena Bapak dan Ibu guru adalah orang-orang yang disayangi oleh mereka, ya, karena merupakan orang tua kedua setelah orang tuanya di rumah. Selanjutnya, guru sebagai teman. Ya, selain penghukum, lalu pembuat rasa bersalah,
Ya, posisi guru itu sebagai teman itu sedikit lebih baik ya dibandingkan dengan penghukum dan membuat rasa bersalah. Satu guru di sini pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Posisi ini teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang mereka agar berkata. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ya, kata ayo. Contohnya kalau kita di kelas, ayo nak kerjakan tugasnya. Bagian mana kamu yang belum paham, bisa ibu bantu. Nah, itu merupakan guru sebagai teman. Yang selanjutnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Lalu yang berikutnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya, itu merupakan kata-kata ya guru sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, yang selanjutnya guru sebagai pemantau. Di sini maksudnya yaitu pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku anak-anak, orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Lalu apa yang telah kamu lakukan? Dan yang terakhir, sanksi atau konsekuensinya apa apabila kamu melanggarnya? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir di sini adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita kembali ke keyakinan kelas. Lalu apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya, oke. Di sini kita akan membaca atau melihat skenario kasus, ya. Skenario kasus ini akan saya bacakan. Nanti di akhir saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu untuk melihat dari skenario ini, ya. Termasuk hukumankah, konsekuensi, atau restitusi. Ya, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, tetapi tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru
dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikap pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling untuk menggunakan sepatunya. Pada kasus tersebut, posisi apakah yang telah diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan bagian mana indikatornya. Ada yang bisa membantu, Bapak Ibu? Posisi mana yang telah dilakukan oleh Pak Lukman? Sebagai penghukum atau sebagai ini ya, Ibu indikatornya? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Hukum. Ya, sebagai penghukum ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi Pak Lukman di sini berperan sebagai guru yang menghukum. Dari indikator kata-katanya yaitu, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu sudah berada di posisi yang mana? Posisi temankah? Ya, nih. Sebagai temankah? Sebagai penghukum? Pembuat rasa bersalah? Sebagai teman? Pemantau? Atau sebagai manajer? Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai apa? Ya, sebaiknya kita apapun kegiatan kita di sekolah, itu kita berlaku di sekolah sebagai manajer. Yang selanjutnya yang keenam adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu kan dibuat oleh sama-sama murid. Ya. Baik, terima kasih Bu Hera. Ya, jawabannya kalau peraturan kelas itu berarti dibuat oleh sekolah tanpa ada kesepakatan, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama siswa dengan kesepakatan bersama, karena siswalah yang telah melaksanakan, yang nantinya akan melaksanakan kesepakatan tersebut. Ini contoh kegiatan membuat kesepakatan kelas, yaitu guru bersama siswa membuat kesepakatan kelas. Berdiskusi tentang peraturan yang pertama dilakukan sebelum kita membuat kesepakatan kelas, lalu merumuskan peraturan menjadi keyakinan, membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu menulis semua keyakinan yang diinginkan. Yang kedua, mengulas dan memilah keyakinan yang krusial. 3. Mengambil nilai kebajikan. 4. Mengubah keyakinan menjadi kalimat positif. Yang kelima, menilik kembali dan menyepakati keyakinan kelas. Apa kira-kira perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Tadi sudah kita jawab bersama dan sudah diwakili oleh Bu Hera. Nah, jadi peraturan yaitu sesuatu yang dibuat ya atas kesepakatan
kesepakatan atas inisiatif atau mungkin berasal dari sekolah atau guru tanpa adanya kesepakatan bersama dengan murid. Ya, sehingga dengan peraturan biasanya sifatnya menuntut, ya, bukan menuntun siswa untuk melakukan hal-hal yang baik atau positif. Ya, di sini keyakinan kelas dibuat dengan disepakati bersama murid, dan keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid, sedangkan peraturan kelas bersifat paksaan dari si pembuat aturan tanpa didiskusikan terlebih dahulu bersama murid selaku pelaksana aturan. Ya, yang terakhir, yang ketujuh dari budaya positif yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Itu merupakan segitiga restitusi, ya. Nah, di sini langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada validasi kebutuhan di sini, ya, dengan indikator kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah bentuk pertanyaan ketika validasi kebutuhan. Jadi langkah yang pertama dalam segitiga restitusi adalah menanyakan apa alasan siswa melakukan kesalahan atau pelanggaran. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu juga termasuk dalam validasi kebutuhan. Ya, kebutuhan apa? Ya, misalnya kebutuhan rasa ingin diperhatikan, kebutuhan kasih sayang, atau kebutuhan sesuai dengan posisi kontrolnya. Yang berikutnya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas, menanyakan kepada siswa. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan perasaannya dari rasa bersalah, ya, dibuat siswa tersebut untuk diposisikan supaya dia mau untuk mengakui kesalahannya lalu memperbaiki dirinya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Berarti siswa diminta kembali untuk melihat kesepakatan kelas dari apa yang telah dia langgar. Dengan begitu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dengan melaksanakan apa yang seharusnya kamu perbaiki. Nah, menstabilkan identitas tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berarti tidak menyalahkan dirinya. Nah, di sini guru berkata, contohnya, membuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu merupakan kata-kata yang muncul dari menstabilkan identitas. Yang berikutnya, validasi kebutuhan. Tujuannya adalah membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh perkataannya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas?
sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin menjadi anak seperti apa, dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Ya, skenario kasus di sini. Sebelumnya saya telah membuat video tentang segitiga restitusi pada salah satu siswa kelas 6. Ya, skenario kasusnya yaitu melanggar aturan sekolah dengan tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Gani, siswa kelas 6 SD 017 Sitiaresa, pada hari Senin, ia sampai ke sekolah tepat sebelum upacara dimulai. Namun, saat memasuki lingkungan sekolah, dia menunduk dan terlihat ketakutan. Ternyata ia lupa untuk membawa topi dan dasi sebagai kelengkapan atribut upacara bendera. Nah, di sini ada videonya yang bisa kita saksikan bersama-sama. Ya, itu tadi adalah video yang telah saya buat untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini yaitu dalam penerapan disiplin positif hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial, di mana guru mampu berefleksi pada posisi bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan memiliki siswa yang disiplin positif. Dan
Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadilah paparan yang disampaikan oleh Ibu Susi. Mudah-mudahan apa yang menjadi budaya positif bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, ibu-ibu jangan merasa kapok ataupun merasa sungkan. Di guru penggerak ini banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Jadi itu yang muda-muda silakan untuk bisa bergabung untuk mengikuti program yang disediakan oleh pemerintah. Mungkin itu saja untuk acara hari ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Dan sama-sama kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.